Kementerian ESDM terus mematangkan pembatasan pembelian gas LPG 3 kg agar anggaran subsidi LPG tidak membekak dan tepat sasaran. Sejumlah tahapan uji coba pembatasan tengah dilakukan Kementerian ESDM. Bagaimana efektivitas pembatasan LPG 3 kg mampu menekan anggaran subsidi? Saya akan membahas lengkapnya bersama dengan Direktur Eksekutif Reforminer Komaydi Notonegoro. Pak Komaydi, apakah pembatasan pembelian LPG 3 kg memang perlu segera dilakukan saat ini, Pak? Iya, saya kira ini bagian salah satu upaya ya, Mbak Mercy, untuk dilakukan secara paralel. Tentu ada hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah, misalkan menyiapkan solusi alternatifnya kalau kemudian LPG ini kita tidak akan bergantung ke sana sepenuhnya, begitu ya. Kalau lihat beban subsidinya memang cukup besar ya Mbak. Di tahun 2023 ini kalau di dalam APBN 2023 angkanya di sekitar 117 triliun di dalam porsi subsidi energi kira-kira sekitar 56% terhadap total subsidi energi. Nah, subsidi energi kan terbagi menjadi 3 klaster nih Mbak Mercy. Yang pertama adalah BBM, kemudian kedua LPG, dan yang ketiga adalah listrik. Kalau BBM ada 2 produk, yaitu solar sama minyak tanah. Nah, LPG ini kenapa besar? Karena ini merupakan konversi dari sekitar 12 juta kiloliter minyak tanah ya Mbak. Jadi dulu sebelum pakai ini kan kita pakai minyak tanah di tahun 2006, kemudian di era Presiden Pak SBY pada saat itu, periode 1 ya Pak SBY JK, kemudian ini diubah menjadi dikonversi ke LPG. Kenapa dikonversi? Karena ada penghematan anggaran Mbak Mercy. Penghematan anggarannya artinya dibandingkan memberikan subsidi minyak tanah itu lebih murah untuk memberikan subsidi ke LPG begitu, sehingga meskipun sama-sama memberikan subsidi jumlah yang dikeluarkan lebih kecil lagi. Nah, di dalam perkembangannya ternyata ini konsumsinya meningkat signifikan dan kapasitas produksi domestik kan kita mampunya di kisaran 20-25% dari total kebutuhan. Jadi di tahun 2022 misalnya konsumsi kita udah kisaran 8,5 juta ton, itu kombinasi antara yang subsidi dan non subsidi. Baik. Sementara produksi kita hanya di kisaran 2 juta Mbak, artinya kita impor tuh ada 6 juta ton lebih begitu. Nah, ini kan menjadi beban tersendiri karena juga akan tergantung dari nilai tukar juga begitu Mbak Mas. Jadi selain jadi beban di APBN juga jadi beban di moneter karena ini berkaitan dengan kebutuhan devisa impor. Dengan volume impor yang sekarang ini Mbak, ini kebutuhan per tahun devisa impornya mencapai 4 sampai 5 miliar US dollar per tahun. Baik, Pak, ini kan memang kondisinya sudah lama dicanangkan untuk pemberian atau pembelian BBM, maksud kami LPG 3 kg tertutup. Namun apa urgensinya dilakukan saat ini, Pak? Iya, agak sulit sebetulnya ya kalau sekarang dilakukan karena ini kan melibatkan sampai ke titik dapur Ya. saudara-saudara kita begitu ya. Yang sementara kan nanti mekanismenya akan seperti apa, ini yang saya kira juga perlu sambil dipikirkan alternatif yang lain bagi pemerintah. Karena kalau tertutup kan berarti nanti mungkin basisnya KTP. Nah, kalau katakanlah penduduknya pergi ke tempat yang lain dan lain sebagainya, nanti kira-kira seperti apa identifikasinya. Nah, ini saya kira yang perlu disiapkan secara matang di dalam proses administrasi. Tetapi sebetulnya ada solusi lain ya Mbak Mercy yang kita sebetulnya punya. Misalkan pengembangan pemanfaatan gas bumi secara paralel. Gas bumi itu harganya bisa 30% lebih murah dibandingkan LPG yang non subsidi, bahkan yang non subsidi ya Mbak. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya begitu, dibandingkan yang non subsidi itu jauh lebih murah begitu. Artinya kalau kita moving ke sana saja kan sudah lebih baik, tidak perlu katakanlah terlalu detail di dalam konsep seperti nanti seperti apa, terus efektivitasnya seperti apa, itu sudah jelas akan menghemat. Dan yang juga didapatkan oleh government kan nanti tidak perlu keluar devisa impor karena kan gas bumi kita punya sendiri. Nah, ini yang saya kira juga secara paralel harus dikerjakan oleh pemerintah. Baik, Pak, gas bumi ini apakah yang sebelumnya dicanangkan pemerintah melalui Jargas, Pak? Betul, betul Baik, Mbak. ini yang harus Jadi, ditekan, iya, dimajukan ini ya, yang Pak, harus sebagai alternatif. dikembangkan, harus segera dikembangkan secara masif Mbak Mas. Karena kalau gas bumi itu kita masih punya cadangan mungkin sampai 20-30 tahun ke depan itu masih bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan belakangan kan juga pemerintah menyampaikan ada temuan gas bumi yang cukup besar di Papua, di Masela juga belum kita produksikan sampai hari ini. Artinya secara ketersediaan
kita sudah sangat banyak. Dan secara keekonomian juga sudah sangat jelas lebih murah dibandingkan yang LPG. Artinya nanti manfaatnya banyak. Satu, di sisi fiskal Baik, subsidinya akan berkurang banyak. Yang baik, kedua, di sisi masyarakat daya beli naik secara signifikan karena kan lebih murah nih Mbak. baik. Dan di sisi moneter juga pemerintah juga akan mendapatkan benefit karena ada penghematan paling enggak sekitar 4 sampai 5 miliar US dollar per tahunnya begitu. Baik, mungkin dalam jangka menengah panjang bisa diupayakan ke arah Jargas Iya, begitu Pak. betul. Namun kan saat Betul. ini masyarakat masih sangat bergantung dengan gas LPG, terutama yang 3 kilogram Iya, Pak. Nah, betul, ini Mbak. bagaimana Pak menurut Bapak idealnya penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi ini Pak supaya tepat sasaran? Data seperti apa yang diperlukan dan apakah tadi Bapak setuju menggunakan KTP Pak untuk pembeliannya? Iya, saya kira kalau secara teknis mekanismenya kan banyak ya Mbak. Ada data PKH, ada data penerima BLT, kemudian apakah akan disinkronkan dengan data kelistrikan. Kalau listrik kan masing-masing rumah sudah ada dayanya tuh Mbak Messi. Jadi Baik, kalau misalkan dayanya 3.000 ke atas kan otomatis apakah berhak membeli LPG yang 3 kilo atau tidak. Nah ini kan baik, sebetulnya identifikasinya mau basis apa yang digunakan sudah cukup banyak, pemerintah tinggal pilih. Terus tinggal dilaksanakan, di pilot project kan di mana yang kira-kira infrastrukturnya paling memadai begitu. baik. Data ini nanti pembeliannya menggunakan KTP berarti bisa Pak atau sebenarnya enaknya diberikan uang saja nih untuk membeli gas? Yang paling efektif sebetulnya diberikan cashless, nanti harga gasnya di Baik. luar katakanlah sama begitu. Karena kalau Hmm, KTP ini kan juga bisa ada deviasi juga. Misalkan baik. yang beli katakanlah si A begitu, si A tidak berhak, tetapi kemudian meminjam KTP-nya si B atau menyuruh si B untuk membeli begitu. Hmm, Untuk kebutuhan itu kan tetap bisa dilakukan sebetulnya, Mbak. Jadi yang paling efektif kalau di negara-negara yang sudah mapan secara infrastruktur biasanya memang subsidi itu ke orang, bukan ke barang. baik. Nah, harganya sama begitu. Nanti orangnya dikasih uang untuk membeli supaya mereka bisa mendapatkan produk yang dipasarkan tadi dengan sudah dibantu sebagian oleh pemerintah itu dalam bentuk subsidi. Kalau di negara lain demikian. Nah, kalau di kita sepanjang masih melekat di produk Hmm, ya penyimpangannya pasti akan selalu ada seperti di SPBU misalnya yang katakanlah produk yang subsidi yang semestinya katakanlah untuk roda 2 atau plat kuning kan mobil-mobil yang diidentifikasi mewah misalnya kan juga ikut mengakses. Nah ini juga agak sulit karena secara regulasi kan tidak ada larangan ya Mbak. Di baik, dalam konteks LPG ini juga secara regulasi nggak ada larangan baik. karena siapapun berhak begitu Mbak. Hanya batasannya hanya etika ya siapa yang dinilai mampu dan tidak, dan batasan siapa yang mampu dan tidak kan di dalam regulasinya juga nggak tegas Mbak. Baik. Baik Pak, berarti memang kalau misalkan nanti dibatasi siapa yang membeli LPG 3 kilogram ini menggunakan KTP itu masih ada celah sehingga Bapak mendorong untuk pemberian subsidinya kepada orangnya langsung cashless untuk membeli LPG 3 kilogram begitu ya Pak ya? Betul, dalam jangka Baik. panjang atau menengah kira-kira demikian. Tapi kalau di dalam jangka pendek dibandingkan tidak melakukan apa-apa, saya kira ini bagian dari upaya yang silahkan kalau mau Hmm. dicoba begitu. Sa- Tetapi tentu Baik. pemerintah sudah harus dengan kesadaran bahwa ini tentu masih ada celahnya begitu. Tetapi dengan dilakukan ini paling tidak menuju ke arah yang lebih baik. Begitu. Baik Pak. Nah ini kan pada tahap awal Kementerian ESDM sudah melakukan uji coba untuk yang dibatasi justru jumlah LPG-nya, bukan siapa yang membeli LPG-nya Pak. Nah ini bagaimana menurut Bapak? Iya, ini yang perlu hati-hati saya kira government ya Mbak Mercy. Karena kalau yang dibatasi LPG-nya kan berarti nanti membatasi konsumsi. Nah, sementara konsumsi ini kan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi karena perannya konsumsi terhadap GDP Indonesia itu kisaran 55 sampai 60%, Mbak. Artinya kalau kita sudah punya target economic growth-nya katakanlah 5 sampai 6%, harus hati-hati di dalam mengelola sisi konsumsi karena magnitude-nya ada 60% di sana. Ya. Jadi kalau 60%-nya terganggu, nanti target government di dalam economic growth-nya bisa nggak tercapai juga begitu. Baik, Jadi di sisi lain mengejar penghematan di APBN, tetapi nanti akan kehilangan potensi penerimaan di oke, APBN gitu dari penerimaan pajak. Jadi baik, saya kira saya sarankan untuk hati-hati di dalam membatasi konsumsinya. Bahwa konsumsinya harus tepat sasaran betul, tetapi kemudian baik. konsumsinya tidak bisa ditekan begitu, Mbak. Baik, Pak, dalam jangka menengah panjang kan Bapak tadi mendorong penggunaan Jargas ketimbang menggunakan Betul. LPG. Nah, Betul. ini kenapa progres dari Jargas ini lamban ya Pak? Padahal kan sudah dimulai dari beberapa tahap dan saya juga sudah lihat beberapa rumah ada pemasangan Jargas, tapi mengapa tidak masif Pak progresnya? Iya, kalau di negara lain Jargas ini diintervensi atau dikembangkan oleh government ya, Mbak. Kenapa demikian? Kalau Jargas itu
secara economic value bagi bisnis di industri gas sebetulnya tidak cukup menarik. Tidak cukup menariknya karena pelanggannya banyak tapi konsumsinya nggak banyak begitu Pak Mercy. Jadi membangun infrastrukturnya butuh dana yang lumayan besar, tetapi nanti jualannya tidak cukup banyak. Artinya sebagai komparasi kalau konsumsi katakanlah 1 juta sambungan, 1 juta rumah tangga dengan 1 pabrik semen gitu misalkan itu setara Mbak. Jadi secara Oke, bisnis kan lebih menguntungkan kalau jualan ke pabrik semen misalnya. baik. Karena bangun pipanya kan sangat sederhana. Tidak Oke. harus membangun 1 juta sambungan gitu misalnya. Mhm. Nah, di dalam konteks itu ketika ini diserahkan mekanisme B2B yang nggak akan jalan. Hmm. Sehingga harus diintervensi dari pengeluaran di APBN begitu. Nah, ini yang komitmen ini saya kira dari pemerintah sejauh ini belum cukup Baik. masif di dalam mengembangkan, Mbak. Baik, Pak, berarti butuh political will sebenarnya ya Pak untuk bisa memperluas pengembangan Jargas. Saat ini Jargas sendiri dikembangkan oleh siapa Pak dan Bapak? Apakah bagaimana nih ke depannya insentif mungkin yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk bisa membuat daya tarik Jargas ini menjadi lebih tinggi untuk pelaku usaha? Iya, yang mengembangkan tentu saat ini hanya BUMN ya Mbak ya, melalui PGN dan Pertagas pada saat itu. Sekarang kan keduanya sudah join jadi satu holding di bawah Pertamina Pertamina. Holding begitu. Jadi praktis hanya BUMN yang mengembangkan. Hmm. Apakah dari kas BUMN atau kemudian dari dana government dari APBN yang kemudian ditugaskan melalui BUMN dalam hal ini ya tentu melalui PGN dan Pertagas begitu. Baik, apakah menurut Bapak perlu ada keterlibatan swasta Pak di sini supaya lebih masif lagi? Dan insentif seperti apa yang bisa diberikan pemerintah? Iya, masalahnya di dalam konteks ini kalau swasta masuk kan mereka carinya margin begitu, Mbak. Nah ini jualannya volumenya nggak banyak begitu, Mbak Mercy ininya. Baik, Tadi sebagai gambaran mungkin 1 juta rumah tangga itu hanya equal dengan 1 pabrik pupuk atau pabrik semen begitu, Mbak. baik. Nah ini kan bagi sisi pemain di situ kan katakanlah kan kalau mereka mau untung katakanlah cuma 25 rupiah kan mereka harus kalikan dengan volume yang dalam jumlah yang besar supaya skala ekonominya dapat. Nah sementara Oke. jualannya sudah pasti nih kalau rumah tangga kan konsumsinya pelanggannya banyak tapi konsumsinya nggak begitu banyak. Nah mainnya mereka konsumsinya sedikit, volumenya banyak itu lebih menguntungkan bagi mereka sehingga yang praktek yang terjadi di negara lain itu pembangunan awal selalu dilakukan oleh pemerintah nanti setelah Baik, memenuhi skala ekonomi kemudian diserahkan baik. kepada perusahaan baik swasta maupun Oke, BUMN. baik Pak. Memang harapannya dalam jangka menengah panjang kita lebih kuat energinya bisa menggunakan Jargas yang dihasilkan di bumi Indonesia sendiri Pak. Dan kalau bisa juga mungkin sebagian masyarakat beralih nih ya ke kompor listrik jika sudah mulai nyaman menggunakan kompor listrik. Namun memang dalam jangka pendek ini penggunaan gas LPG 3 kg perlu dibatasi ya Pak. Namun juga pemerintah hati-hati bagaimana tahapan untuk pembatasannya supaya tidak mengurangi daya beli masyarakat dan mempertaruhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Komaydi Notonegoro untuk waktu dan kesempatannya. Sukses sehat selalu.